Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ahbabana fillah, tuyupanal a'izah, para penonton di mana saja Anda berada, jangan lari daripada topik pembicaraan yang kita bicarakan. Pembicaraan yang kita bicarakan yang walaupun berkenaan dengan politik, tapi hubung kaitnya dengan dua yang sebelumnya, ilmu, ulama, dan politik. Jadi saya tak nak dikaitkan dengan tentang tahalub siasi, juga dengan politik. Tempatan kita di sini, ini kita berbicara secara alam, jadi secara universal. Yang kita bicarakan sekarang, patutkah, layakkah ulama melibatkan diri dalam dunia politik? Jadi sebagaimana saya katakan, martabat yang Allah berikan kepada mereka, kalau pada saat kita terbabit dalam dunia politik, itu berarti kita merendahkan martabat kita. Di samping juga kalau pada saat ada satu fatwa daripada seorang alim yang berkuasa, itu nanti pendapat tersebut yang sebenarnya sudah tidak boleh diganggu-gugat, karena ada latar belakang yang membackup itu kedudukanku, jabatanku. Beda kalau seorang alim yang berfatwa. Kalau saya berfatwa tentang hukum hakam, ulama-ulama lain boleh mengkaji dan mempelajarinya. Sebab saya tidak punya kekuasaan, kekebalan fatwa yang saya fatwakan masih boleh dipelajari dan dimudzakarahkan. Beda halnya kalau fatwa tadi itu sumbernya daripada seorang alim ahli politik. Jadi politiknya itu yang menghalang dan menutup kadang-kadang atau tidak memberi peluang kepada orang lain untuk komen, mengotak-atik. Kenapa? Karena ada sifat kekebalan. Fatwa yang dipatwakan oleh seorang alim siasi, kekebalan itu dari mana datangnya? Datangnya daripada kedudukan dan jabatan, yang sehingga itu akan menyebabkan ilmu mungkin saja kita tidak sampai kepada hakikat hukum atau hakikat ilmu yang sebenarnya. Kenapa? Orang mungkin kenapa tetap berani komen, atau memang karena tidak diberi kesempatan. Sebab ilmu dipatwakan terus dengan kekuatan politik dan juga dengan kekuatan orang yang memfatwakannya. Silakan, kita ada panggilan. Bismillah. Assalamualaikum. Anak Haji Zulkifli daripada Yan Kedah. Suara tak kedengaran, jadi keraskan sedikit. Soalan anak baca, bila mana berlakunya perbezaan pendapat di antara ulama politik dengan ulama pemerintah, bagaimanakah cara penyelesaiannya? Wallahu a'lam. Oke, ringkas saja dengan pertanyaannya, bagaimana kalau berlaku perbedaan pendapat antara ulama-ulama politik dengan ulama-ulama pemerintah? Sama lah kalau macam itu. Pemerintah dengan politik itu suatu hal yang susah untuk kita pisahkan. Jadi bagaimana kalau berlaku percanggahan, perbedaan pendapat antara ulama-ulama politik dengan ulama-ulama pemerintah? Jadi di pemerintahan ada ulamanya, kemudian ada kumpulan ulama ahli politik tapi tidak terlibat dalam pemerintah. Macam itu kan maksudnya? Nah, kalau seperti itu. Jadi kalau yang tidak terlibat, kita tidak katakan ulama-ulama politik, kita kata adalah ulama akhirat. Sebab mereka tidak membebitkan diri pada kumpulan tadi itu. Sebab kalau seandainya mereka dikatakan sebagai ulama politik, secara bahasa, kalau sebut ulama-ulama politik, berarti ulama yang berpolitik yang terlibat dalam pemerintahan. Kecuali kalau kita bedakan. Jadi pendapat daripada ulama-ulama politik, pendapat daripada ulama-ulama yang netral. Jadi kita memihak kepada siapa? Yang secara intinya memang pasti dan pasti, ini prinsip yang tidak ada perbedaan daripada siapa dengan sesiapa, tidak ada perbedaan antara di kalangan kita. Jelas kita akan memihak kepada pendapat yang betul, kepada pendapat yang benar. Saya tidak mengatakan kebenaran itu senantiasa selalu dengan ulama-ulama yang berpolitik, dan tidak mutlak juga kebenaran itu senantiasa dan selalu dengan ulama-ulama pemerintah. Tapi yang boleh mencemarkan atau yang mempudarkan atau membuat ketidakyakinan masyarakat itu kalau pada saat ilmu, fatwa, pendapat, hukum hakam dipatwakan oleh ulama-ulama pemerintah. Kenapa? Sebab pandangan daripada rakyat dipatwakan semacam itu karena ada kepentingan politik.
Karena ada kepentingan daripada negara yang berkenaan. Misalnya seperti pada waktu di Mesir, Syekh Muhammad Santawi, guru saya sendiri, memfatwakan tentang boleh merancang keluarga atau keluarga berencana itu atas tekanan daripada pemerintah. Jadi akhirnya rakyat tidak begitu percaya dengan fatwa yang difatwakan. Kadang-kadang memang 100% betul dan benar fatwa yang difatwakan oleh ulama politik tadi itu, tapi disebabkan karena keterlibatan mereka dalam dunia politik yang kadang-kadang dikatakan politik itu kotor, dan karena melihat dengan realiti yang berlaku, akhirnya nilai ulama tadi itu tidak lagi secara 100%, jadi tercemarkan karena dengan politiknya. Hadzabillahi taufik. Silahkan yang lain di studio, silahkan yang ada pertanyaan. Tahu sebelah sini, itu tadi sudah. Dan guru saya ada soalan dari studio. Bagaimanakah menghadapi pihak atau masuk pemerintah yang tak tahu nak menghormati para ulama dan orang-orang agama? Bagaimana nak menghadapi pihak-pihak termasuk pemerintah yang tidak tahu nak menghormati para ulama? Jadi kalau sudah siap mau jadi ulama, maknanya kita sudah menyiapkan diri untuk ada orang yang komplain, untuk ada orang yang komen, untuk orang memperli atau juga menghinakan atau dengan hal-hal yang seumpamanya, sehebat apapun yang walaupun tadi sudah kita sebutkan sebagai ayat dan hadis yang berkenaan dengan kemuliaan daripada ulama, tapi tetap saja kedudukan mereka tidak lebih mulia daripada kedudukan para nabi-nabi dan rasul. Tapi dalam waktu yang sama, para nabi-nabi dan rasul pun ternyata dihinakan oleh orang-orang yang tidak mengetahui tentang mereka. Jadi yang kita merasa keberatan kalau pada saat dengan ulama dihinakan oleh ulama, nah, itu memang tercela betul. Tapi kalau ternyata ulama dihinakan oleh orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak belajar, itu mungkin karena ketidaktahuan daripada mereka, mungkin disebabkan karena mereka tidak belajar, mungkin disebabkan karena mereka tidak mengerti, sehingga sikap daripada para ulama kita dahulu apabila berjumpa dengan kumpulan-kumpulan yang memperli, memandang siris dan menghinakan kepada mereka, mereka ngambil alih maru kirama. Jadi dengan mereka mengucapkan selamat jalan dengan tidak ada komen yang mereka berikan. Itu sebagai satu perkara yang wajar dan patut. Justru itu yang akan memartabatkan dan yang akan mengangkat martabat para alim ulama itu sendiri saat ketika dengan mereka diuji dengan hal-hal negatif yang seperti itu. Tapi bagaimanapun akan teratasi masalah-masalah seperti itu kalau masing-masing memposisikan diri pada tempatnya. Dan juga ilmu agama dipelajari dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Banyak masalah yang akan teratasi. Kita ada pemanggil dalam talian kita, silakan daripada siapa dan di mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz, saya Azlan dari Melaka. Saya nak tanya, bagaimanakah cara seorang ulama untuk menasihati pemimpin? Untuk menasihati pemimpin. Jadi misalnya kita melihat kejadian-kejadian yang pernah berlaku di zaman salafun salih, hubungan baik antara Imam Sufyan Tsauri dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid sebelum beliau menjadi khalifah. Tapi setelah Harun Ar-Rasyid menjadi sebagai khalifah, Harun Ar-Rasyid mencari Imam Hasan Sufyan Ats-Tsauri. Dikatakan dalam surat yang dikirim, semuanya udah mengucapkan tahniah, mengucapkan syabas kepada aku atas terpilihnya aku sebagai khalifah, cuman hanya dengan awak saja yang tidak. Jadi panjang cerita tuh, kita sisa waktu 3-2 menit saja lagi. Kalau kita ceritakan cerita tuh karena ada waktu dalam setengah jam lah baru boleh diceritakan secara konkret. Yang secara kesimpulannya, Imam Hasan Basri, Imam Sufyan Tsauri setelah panjang perbualan menyampaikan tentang kenapa dengan beliau menjauh daripada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi setelah dikirim surat dan dibaca, menangis Khalifah Harun Ar-Rasyid pada waktu itu. Jadi kata Budikan, bunuh saja Sufyan Tsauri. Itu keterlaluan betul kalau sampai bernasihat lasah seperti itu kepada tuanku. Jadi kata Khalifah Harun Ar-Rasyid, diam semuanya itu mengampu kecuali Sufyan Tsauri yang nasihatnya ikhlas untuk demi masa depanku. Dikatakan perubahan total dalam kepemimpinan Khalifah Harun Ar-Rasyid sampai wujud Baghdad yang dikatakan dan dijulukin sebagai kota 1000 ulama, kota ilmu dan ulama.
ribuan ulama yang datang ke negeri Baghdad. Jumlah bilangan yang hafal Quran tidak terhitung, ulama tidak terhitung, kebaikan tidak terhitung. Itu di zaman Khalifah Harunur Rasyid. Itu daripada mana? Dari sepucuk surat daripada Imam Sufyan Tsauri. Tiap selepas sembahyang dibaca, nangis. Jadi cara menasihati para pemimpin bedalah dengan kita bernasihat antara sesama kita. Setengah menit saja lagi waktu kita. Nasihat kepada tuanku tidak sama dengan nasihat antara sesama kita. Bahasanya lembut tapi dalam arti yang sama. Kalau memang hak, katakan yang hak. Kalau memang betul, katakan yang betul. Kalau memang salah, katakan yang salah. Untuk membackup dan yang akan memperisai mereka dan akan mengamankan mereka daripada segala-galanya. Pelindungan daripada yang maha kuasa atas segala-galanya. Hadza wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salli alaihi daima fi kulli hinin rabbana أهل المعاني والوفاء صل عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صلوا على خير